Saya berada di jalan yang namanya Jalan Le Loi di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Le Loi diabadikan namanya sebagai jalan karena dia adalah salah satu dinasti, namanya dinasti Li. Li memiliki gelar kaisar, yaitu Kaisar Li Taitu. Siapa Li ini? Li muncul pada zaman di mana Vietnam mengalami kekacauan politik ketika dinasti Ho menggulingkan dinasti Trans. Lalu dinasti Tran ini meminta tolong pada dinasti Ming dari Tiongkok untuk merestorasi kekuasaannya. Kaisar Yung Li di Tiongkok setuju dan mengirim pasukan besar ke Vietnam untuk merestorasi dinasti Trans. Masalahnya, setelah dinasti Trans dipulihkan kekaisarannya, Kaisar Ming tidak menarik pasukannya, tapi justru menjajah Vietnam selama jangka panjang yang cukup panjang. Nah, disinilah Li muncul, memimpin pemberontakan kepada Tiongkok. Le Loi awalnya bekerja di bawah dinasti Trans. Tapi melihat kepemimpinan Le Loi, keluarga dinasti Trans sendiri mengkudeta kaisar dan mengangkat Le Loi menjadi pemimpinnya. Melalui strategi perang yang sangat brilian, maka Le Loi mengalahkan Tiongkok. Le Loi dikenal sebagai pemimpin yang adil. Jenderal-jenderal yang membantu dia naik dan mengalahkan Tiongkok, maka diangkat menjadi orang-orang penting dalam pemerintahannya dan diberikan kuasa atas tanah seolah-olah keluarga kerajaan. Dia juga dikenal sebagai tokoh yang kompeten. Tapi yang paling hebat, dia adalah tokoh yang sangat bijaksana dengan pikiran yang sangat terbuka. Kenapa demikian? Karena setelah mengalahkan Tiongkok, Kaisar Li yang sudah mendapat gelar Kaisar Li Taitu justru mengirim nota diplomatik untuk bekerja sama dengan Tiongkok sebagai negara persahabatan, seperti negara persemakmuran, ya, protektorat di bawah Tiongkok, maksudnya negara kesemakmuran. Bahkan Li mengambil Konfusiusme sebagai ideologi negara. Nah, ini menurut saya pikiran yang sangat terbuka. Biasanya misalnya nih, orang berperang melawan Amerika, maka ideologinya, produknya, orangnya, penduduknya, politiknya, pahamnya diperangi habis-habisan. Nah, Li Loi pemimpin yang bisa memisahkan Tiongkok sebagai musuh karena perang negara, tapi ideologi, manajemen, konsepnya yang bagus, yang layak ditiru. Wah, ini menurut saya pikiran yang sangat terbuka. Dan itu terbukti setelah nota kesepakatan kerjasama dengan Tiongkok, maka setelah Kaisar Li menjadi pemimpin negeri Vietnam ini, itu damai dengan Tiongkok paling tidak sampai 4-5 abad, sampai 1859 ketika Perancis menguasai Vietnam. Tapi melihat kemajuan Cina yang luar biasa dalam bidang ekonomi, maka 86 Vietnam menerapkan program ekonomi Doi Moi, restorasi, renovasi ekonomi, yang sebenarnya banyak meniru dari program-program kebijaksanaan reformasi ekonomi di Cina, yang membawa Cina pada ekonomi pertumbuhan nomor 1 di dunia. Dan terbukti juga keterbukaan, sekali lagi, keterbukaan untuk belajar dari negara lain, membuat Vietnam pada pertumbuhan ekonomi yang kedua, tahun 86 sampai 2005-2007. 2008-2009 Indonesia, ya, ekonomi kedua setelah China. Nah, kita dapat inspirasi di sini bahwa negara yang terbuka sama juga dengan pribadi yang terbuka. Buka pikiran Anda untuk belajar dari orang lain, kesuksesan orang lain. Walaupun mungkin agamanya berbeda, kita pisahkan. Agama kita, agama orang lain. Tapi karakternya, keterbukaannya, semangatnya. Kalau kita punya pikiran yang terbuka, artinya kita orang yang siap untuk maju. Le Loi, bangsa Vietnam, membuka pikirannya dan mereka maju. Saya percaya, kalau Anda membuka pikiran, belajar dari yang lain, terlepas latar belakang, suku, agama, ya, kita belajar dari orang lain yang sukses, yang maju. Kita pegang iman kita, kita pegang kepercayaan kita, tapi kita belajar dari orang lain. Maka itulah cara untuk meraih sukses. Salam dahsyat, luar biasa.